Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal Jawa Timur, Ibu Wayudia Suryani. Oh, kisah-kisah dari Ibu Wayudia selalu keren ya, plot twistnya ger banget. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasi juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Pulang setelah 10 tahun menghilang di alas Ketonggo, Ngawi, Jawa Timur, awal tahun 70-an. Namaku Maryam. Usiaku sekarang 39 tahun. 10 tahun yang lalu, aku kehilangan anak lelakiku yang bernama Alif yang masih berusia 10 tahun. Sore itu, dia pamit untuk pergi bermain bersama dengan temannya Bagus yang rumahnya bersebelahan dengan rumahku. Bisa dikatakan, Alif dan Bagus sudah seperti saudara sendiri. Sejak kecil, mereka berdua selalu bersama, mulai bersekolah, bermain, bahkan sakit pun kadang bersamaan. Orang tua Bagus juga sudah menganggap Alif seperti anaknya sendiri. Begitu juga dengan Bagus, aku sudah menganggapnya seperti anakku sendiri. Sehingga ketika mereka berdua meminta izin untuk mencari burung gelatik untuk dijual di sekolah, aku pun mengizinkan dengan catatan mereka tidak bermain terlalu jauh, apalagi sampai masuk ke dalam hutan Ketonggo. Sebelum aku bercerita tentang hilangnya anakku, aku akan menceritakan dulu kisah hidupku. Aku tinggal di kota Ngawi, lebih tepatnya di desa kecil yang bersebelahan dengan alas atau hutan Ketonggo. Hutan yang dianggap angker karena memiliki nilai mistis yang kuat. Palerman Alas Ketonggo Srigati Ngawi, begitu orang menyebutnya, karena dikenal memiliki nilai spiritual yang tinggi dan dianggap sebagai pintu gerbang menuju alam gaib Gunung Lawu, yakni merupakan petilasan atau tempat istirahat Raja Prabu Brawijaya kelima sebelum bertapa dan hilang di puncak Gunung Lawu. Begitulah konon, disinilah pintu gerbang dari alam gaib menuju puncak Gunung Lawu. Desa kecil tempat tinggalku ini memang masih memiliki tradisi yang kental. Di malam-malam tertentu, kami dilarang untuk keluar malam selepas maghrib. Semua penghuni desa wajib masuk ke dalam rumah dan menguncinya rapat-rapat, karena mereka masih percaya pada malam-malam tertentu iblis dan setan akan lepas serta berkeliaran untuk mencari nyawa manusia-manusia untuk kemudian dijadikan tumbal. Kisah hidupku ini memanglah tidak mudah, penuh liku dan kesedihan. Sejak kecil, aku dan Mbak Yuku yang bernama Mbak Sima sudah ditinggal simboku mati karena penyakit malaria. Sehingga akhirnya aku dan Mbak Sima diasuh oleh Pade dan Bude, kakak dari almarhum ibuku. Kebetulan Padeku adalah seorang lurah di desa kami yang tidak memiliki anak, jadi beliau dengan senang hati mengasuh aku dan Mbak Yuku. Sedangkan bapakku, jangan ditanya, bapakku adalah orang yang sangat hobi mencari ilmu. Bukan ilmu pelajaran agar menjadi orang pintar, tapi ilmu lelaku agar bisa menteri orang, alias ngapusi atau bodoh-bodohi orang. Kata-kata itulah yang sering aku dengar dari mulut Padeku. Sejak kecil, aku dan Mbak Sima memang jarang bertemu dengan bapak. Pade pun sering berkata, "Bapakmu iku wong edan," atau "Bapakmu itu orang gila. Wong kok senengane lelaku, golek ilmu sing aneh-aneh. Arep dadi dukun apa piye? Orang kok sukanya lelaku, mencari ilmu yang aneh-aneh. Apa mau jadi dukun?" Lagi-lagi kata-kata seperti itu juga yang sering aku dengar dari Padeku. Bapakku memang agak lain.
Dia hanya pulang sesekali saja, belum tentu setahun sekali. Pernah aku dengar dari Mbak Sima, Bapak terkadang mencari ilmu sampai keluar Jawa, makanya jarang pulang, apalagi di tahun 70-an. Alat transportasi masih sangat jarang, dan kalau pulang memang kadang Bapak seperti wong edan, rambutnya aut-autan, badan dekil, bahkan kadang penuh lumpur seperti tidak mandi berbulan-bulan. Kata Bapak, ya itu namanya lelaku agar bisa dapat ilmu. Awal tahun 80-an, saat aku berusia 15 tahun, Bapak pulang. Kali ini Bapak bilang kalau Bapak ilmunya sudah mumpuni, Bapak sudah sakti katanya. Jadi Bapak tidak akan pergi-pergi lagi, dan benar saja sejak saat itu Bapak mulai membuka praktek pengobatan di rumah. Entah benar atau tidak bahwa bapakku sekarang sudah menjadi orang sakti, tapi cerita dari mulut ke mulut bahwa bapakku membuka praktek yang bisa menyembuhkan orang mulai beredar di desa kami. Pada awalnya hanya satu dua orang saja yang datang dengan keluhan-keluhan yang tidak berat seperti bisulan atau gatal-gatal menahun, dan memang pada kenyataannya mereka sembuh. Tentu saja berita tersebut menjadi cepat menyebar. Orang yang datang pun semakin banyak dan semakin aneh-aneh pula penyakitnya, mulai dari yang merasa disantet sampai yang meminta bapakku meminimkan teluh kepada saingan bisnisnya. Pada awalnya aku tidak percaya, tapi pada kenyataannya pasien bapak semakin membludak dari hari ke hari. 5 tahun sudah Bapak membuka prakteknya, dan selama itu juga Bapakku semakin terkenal dengan sebutan Diro Dukun Sakti dari Alas ke Tonggo. Dalam masa 5 tahun itu juga, Mbak Sima pun dipersunting oleh salah seorang anggota kepolisian yang bernama Mas Beno. Dan karena Mas Beno dinas di Jakarta, maka Mbak Sima pun diboyong oleh Mas Beno pergi ke sana. Kepergian Mbak Sima membuat aku menjadi sedih, karena kini aku tidak punya teman lagi untuk ngomongin Bapak ya. Aku dan Mbak Sima memang suka sekali ngomongin Bapak. Bagi kami merasa kalau Bapak itu adalah dukun palsu. Karena kami berdua sering melihat Bapak membuat ramuan di dapur seperti jahe, kunyit, dan tripang-tripang atau akar-akar lainnya. Sepertinya Bapak selama ini mempelajari cara membuat jamu dan bukan cara untuk menjadi orang sakti. Jadi orang-orang yang datang berobat itu bisa sembuh karena meminum jamu racikan Bapak, atau karena sugesti dan bukan karena Bapak adalah orang sakti. Itulah yang membuat aku sedih ketika ditinggal pindah oleh Mbak Sima. Bagiku, Mbak Sima adalah satu-satunya orang tempat aku berkeluh kesah dan mengadu. Selain ngomongin masalah Bapak, bersama Mbak Sima, aku bisa menceritakan apa saja, termasuk bercerita bahwa aku sekarang sedang dekat dengan anak Pak Haji Dasim yang bernama Yanuar. Namun syukurlah, lambat laun, setelah beberapa bulan kepergian Mbak Sima ke Jakarta, aku mulai berpacaran dengan Yanuar. Dan sekarang aku tidak merasa kesepian lagi. Sekarang aku sudah memiliki tempat untuk berkeluh kesah selain kepada Mbak Sima. Saat aku berusia 19 tahun, Mas Yanuar mengajak aku untuk menikah. Walaupun pada awalnya Bapak melarang, Bapak tidak suka dengan calon mertuaku Haji Dasim karena katanya ilmunya ilmu putih. Bapak merasa panas dan tidak betah kalau dekat-dekat dengan beliau. Aku pun sempat putus asa karena Bapak benar-benar melarangku untuk menikah dengan Mas Yanuar. Sampai akhirnya aku ngambek dan sempat minggat ke kota Jakarta ke tempat Mbak Yuku Sima hampir 1 bulan lamanya. Sampai akhirnya Bapak mengirimkan telegram kalau Bapak akhirnya merestui hubunganku dengan Mas Yanuar asalkan aku bersedia pulang ke Ngawi. Ya, aku tahu walaupun segalak-galaknya Bapakku sangat menyayangi aku sebagai anak bungsu. Apalagi kata Mbak Sima, wajahku sangat mirip dengan mendiang ibuku. Itulah sebabnya Bapak sangat menyayangiku. Pada akhirnya aku pun menikah dengan Mas Yanuar, laki-laki baik hati yang mencintaiku dengan tulus dan tidak memandang statusku sebagai anak dukun. Walaupun terkadang aku masih mendengar selentingan kalau Mas Yanuar yang ganteng dan terpelajar mau sama aku yang anak piatu dan punya bapak dukun itu karena Mas Yanuar aku pelet lewat bapakku. Kadang sakit hati kalau mendengar semua itu. Tapi untungnya Mas Yanuar selalu bisa menguatkan aku. Hingga
Hingga suatu hari, muncullah sebuah peristiwa yang membuat bapakku hampir mati dianiaya warga. Saat itu adalah musim pemilihan lurah. Adikku yang sudah sepuh dan sudah menjabat sebanyak 2 periode sebagai lurah saatnya untuk pensiun. Apalagi saat itu ada 4 bakal calon lurah yang mengajukan diri, sehingga euforia pemilihan lurah baru di desaku saat itu sangat terasa. Umbul-umbul warna-warni dengan tulisan nama calon-calon lurah banyak terpasang di setiap sudut desa. Permainan-permainan sogok dan pelicin mulai bertebaran, mulai berbagi-bagi bingkisan sembako sampai amplop dari masing-masing kandidat kepada warga desa. Tujuannya jelas, agar para warga memilih mereka. Keempat calon lurah itu sepertinya memang sama-sama kuat, apalagi ada Pak Srono yang merupakan juragan palawija di desa kami. Pak Srono memang kaya, akan tetapi dia memiliki sifat yang kurang baik. Entah apa, aku hanya mendengar selentingan-selentingannya saja kalau beliau adalah orang yang temperamental dan mau menang sendiri. Tapi entahlah, aku juga tidak paham, karena saat ini aku sedang memiliki bayi kecil berusia 2 tahun yang sudah menguras tenaga karena sedang aktif-aktifnya. Sampai pada suatu malam, saat aku sedang berusaha menidurkan Alif anakku, tiba-tiba saja rumahku digedor-gedor oleh seseorang dan aku pun mendengar suara ribut-ribut di luar rumah. Mas Yanuar buru-buru bangun lalu membuka pintu. "Mertuamu Dian, mertuamu mana?" Terdengar sebuah suara yang berteriak. Wonten nopo niki bapak-bapak? Ada apa ini bapak-bapak? Tanya Mas Yanuar saat itu karena melihat banyaknya orang yang datang mengepung rumahku. Ada yang membawa parang, bambu sampai obor. Alah, wes, ora usah nutup-nutupi. Endi mertuamu? Teriak yang lain tidak sabaran. Iya pak, iya. Tapi ada apa dulu ini? Kalau memang mau niat bertamu, ya bertamulah yang sopan, kata Mas Yanuar lagi. Suaranya meninggi ikut terpancing. Aku yang masih berada di dalam kamar langsung keluar sambil menggendong Alif. "Mertuamu wes nyantet Padula karo Pawito," kata sebuah suara. Padula dan Pawito adalah 2 orang yang sama-sama maju sebagai kandidat lurah selain Pak Srono dan Pak Mol. Aku dan Mas Yanuar saling pandang kebingungan. Lah, apa buktinya? Buktinya bapak-bapak menuduh mertua saya menyantet Padula dan juga Pawito, tanya Mas Yanuar. Alah, udah, jangan berlagak bodoh. Beberapa hari yang lalu ada warga yang melihat Pak Srono datang ke tempat praktek mertuamu. Pasti kan mertuamu yang nyantet Padula dan Pawito atas perintah dari Pak Srono kan? Kata salah satu warga yang membawa sebilah bambu. Loh, memangnya apa tidak boleh Pak Srono datang ke tempat praktek mertua saya? Siapa tahu Pak Srono memang ingin berobat. Dan apa buktinya kalau Padula dan juga Pawito itu disantet oleh mertua saya? Mungkin beliau berdua memang sedang sakit, tanya Mas Yanuar lagi. Mana ada orang sakit dengan gejala yang sama dan waktu yang bersamaan juga Yanuar. Padula sama Pawito itu sama-sama ditemukan muntah darah. Bahkan dari hidung sama telinganya pun sama-sama mengeluarkan darah. Apa namanya itu kalau bukan santet? Teriak warga lainnya. Ayo, sudah, jangan banyak bicara. Ayo semuanya, kita arak si Diro ke balai desa, lalu kita bakar, teriak yang lainnya. Lalu terdengar suara teriakan dan juga sorak-sorai ramai orang mendukung untuk merengsek maju ke arah tempat praktek Bapak yang memang berada di sebelah rumah utama yang kita tempati. Mas Yanuar berusaha menghalang-halangi mereka untuk masuk ke tempat praktek Bapak, tapi Mas Yanuar jelas kalah tenaga dengan puluhan orang yang dalam kondisi marah itu. Mereka semua lalu menggedor dan memukul-mukul pintu ruang praktek Bapak karena tidak segera dibuka. Beberapa orang langsung berinisiatif untuk mendobraknya. Brak! Akhirnya pintu praktek Bapak berhasil didobrak dan mereka langsung mengarak Bapak yang dengan wajah ketakutan berusaha menjelaskan sesuatu. Tapi warga yang sudah kadung emosi tidak mau mendengarkan. Mereka menarik Bapak menuju balai desa. Aku yang melihat itu semuanya bisa menjerit-jerit histeris dan berusaha menolong Bapak, tapi Mas Yanuar dengan kuat berusaha menahan badanku. Akhirnya aku hanya bisa menangis dan mengikuti warga yang mengarak Bapakku dari belakang sambil menggendong Alif yang ikut menangis ketakutan.
Sesampainya di balai desa, bapak lalu diikat di sebuah tiang. Wajah bapak sudah babak belur karena aku sempat melihat beberapa warga ada yang memukuli bapak. Orang-orang itu ingin membakar bapak. Tapi syukur, di detik-detik terakhir datanglah padeku bersama dengan mertuaku Haji Dasim dan 2 orang anggota polisi yang berusaha meredam amarah warga. Pada awalnya warga ngotot tidak mau melepaskan bapak, akan tetapi ketika 2 orang anggota kepolisian mengancam akan memenjarakan siapapun yang berani main hakim sendiri, barulah mereka sedikit meludak. Mas Yanuar langsung maju, berusaha melepaskan ikatan tali bapak. Setelah dilepas, bapak langsung melorot seperti kehabisan tenaga. Untung saja Mas Yanuar dan salah seorang anggota polisi itu sigap menahan tubuh bapak yang ternyata sudah mengeluarkan banyak darah. Karena pada saat diarak, bapak juga sempat dipukuli oleh warga. Aku lagi-lagi hanya bisa berteriak histeris memanggil-manggil nama bapak. Dalam keadaan kesakitan, bapak berusaha menerangkan kepada warga bahwa memang benar Pak Srono datang ke tempat praktek bapak hari itu untuk meminta bapak menyantet calon-calon lurah lainnya. Tapi bapak menolak. Bahkan sempat terjadi ancaman kalau praktek bapak akan dihancurkan oleh Pak Srono. Tapi bapak tetap pada pendiriannya. Bapak bilang kalau bapak sudah tidak mau lagi bermain-main dengan ilmu santet sejak aku menikah dengan Mas Yanuar, apalagi semenjak Alif lahir. Bapak ingin bertobat. Bapak hanya menerima pasien-pasien yang sakit saja. Bapak juga bilang kalau memang benar Pak Srono lah yang menyantet Pak Dula dan Pak Wito, tapi bukan lewat perantara bapak, tapi lewat dukun lain yang bernama Mbak Kliwon. Bahkan bapak menawarkan diri untuk membantu Pak Dula dan Pak Wito untuk menyembuhkan santetnya. Mendengar penjelasan dari bapak, beberapa warga ada yang percaya, namun masih banyak yang tetap yakin kalau bapaklah orang yang menyantet Pak Dula dan Pak Wito. Akan tetapi dengan kehadiran 2 anggota kepolisian, nyali mereka menjadi ciut dan akhirnya mereka semua membubarkan diri satu demi satu. Setelah warga pulang ke rumah masing-masing, salah satu anggota kepolisian itu berinisiatif untuk mengamankan bapak sementara waktu untuk tinggal di kantor polisi. Polisi tersebut khawatir kalau nanti warga tiba-tiba akan datang untuk menganiaya bapak lagi. Pada akhirnya, aku dan Mas Yanuar pun menyetujui usulan dari polisi tersebut, yang ternyata beliau kenal dengan Mas Benu, suami dari Mbak Sima, karena dulu pernah bersama-sama ditugaskan di Surabaya. Bahkan dia juga mengusulkan untuk interlokal Mas Benu di kantornya di Jakarta agar segera menjemput bapak, dan sementara waktu lebih baik bapak tinggal bersama mbakku dulu di kota Jakarta. Peristiwa malam itu sudah terjadi sekitar 8 tahun yang lalu. Bapak pun sekarang sudah tinggal dan menetap di Jakarta bersama dengan Mbak Sima. Aku pun masih sering interlokal atau mengirim telegram kepada bapak kalau aku kangen, tapi aku memang jarang ke Jakarta. Baru 2 kali aku bisa ke sana karena biaya yang cukup mahal. Malum, suamiku hanyalah seorang guru di SD Inpres, dan alhamdulillahnya sekarang bapak banyak berubah, kata Mbak Sima. Bapak sudah mulai belajar mengaji dan sholat lagi. Sekarang bapak sering pergi ke masjid dan mengikuti banyak pengajian. Aku sangat senang mendengarnya, walaupun kenyataannya di desa kami berbeda. Ya, walaupun peristiwa itu sudah terjadi 8 tahun yang lalu, tetapi stigma bahwa aku adalah anak dukun santet masih melekat di diriku. Setiap aku pergi ke pasar atau kemana saja, masih saja sering aku mendengar orang berbisik-bisik berbicara tentang aku. Bahkan kadang ada yang menyakitkan, yaitu ada yang terang-terangan mengusir aku dari lapaknya karena mereka takut terkena santet. Sakit sekali rasanya hati ini. Tapi aku tidak pernah menceritakan hal ini kepada bapak ataupun Mbak Sima karena aku tidak mau bapak kepikiran tentang ini semua. Tapi dari semua peristiwa yang menyakitkan, yang lebih menyakitkan adalah tentang Alif, anakku. Kalau hanya aku yang dijauhi warga karena aku adalah anak tukang santet, aku masih bisa terima. Akan tetapi kadang ada perasaan perih tatkala anakku Alif juga terkena imbas. Dia sering dikata-katain cucu dukun santet apabila sedang bermain-main dengan anak-anak desa lainnya, sehingga tak jarang orang tua mereka melarang anak-anak mereka bermain dengan Alif. Sedih,
Sedih sekali rasanya melihat Alif yang kadang bermain seorang diri di halaman. Tapi untunglah aku memiliki seorang tetangga yang baik hati, namanya Siti, dan suaminya Mas Eno. Siti seumuran denganku dan juga memiliki anak laki-laki yang sepantaran dengan Alif, yaitu Bagus. Dan Bagus inilah Alif akhirnya bersahabat dan sering bermain berdua. Sampai akhirnya peristiwa menghilangnya Alif pun terjadi. Sore itu, bersama dengan Bagus, Alif meminta izin padaku untuk mencari burung gelatik. Ya, memang sudah menjadi kebiasaan dua anak itu kalau ingin tambahan uang jajan, mereka akan mencari burung untuk dijual. Tapi sore itu, sampai menjelang maghrib, Alif dan Bagus belum juga pulang. Siti dan Mas Seno sudah berkali-kali datang ke rumah untuk menanyakan apakah dua anak itu sudah pulang atau belum. Apalagi aku sangat terkejut ketika aku mendengar dari toa masjid bahwa diberitakan kalau malam ini adalah merupakan salah satu malam keramat yang melarang orang untuk keluar rumah. Kami sudah harus masuk dan mengunci pintu selepas maghrib karena kepercayaan kalau malam ini hantu akan keluar untuk mencari tumbal. Aku dan Siti benar-benar lupa kalau malam ini adalah salah satu malam keramat tersebut. Kalau ingat, tentu aku dan Siti akan melarang anak kami keluar sore itu. Mas Yanuar dan Mas Seno akhirnya nekat tetap keluar untuk mencari Alif dan Bagus dengan menyusuri pinggiran hutan. Walaupun sudah diperingatkan oleh beberapa orang warga agar jangan keluar rumah, tapi mereka berdua tetap nekat. Mas Yanuar dan Mas Seno bahkan sampai masuk ke pinggiran alas Ketonggo. Mereka berpikir kalau Alif dan Bagus tidak mungkin berani masuk sampai ke dalam alas ataupun hutan Ketonggo itu. Sampai secara tidak sengaja Mas Yanuar melihat tas lempang milik Alif yang sering kali dia bawa kalau pergi mencari burung tersangkut di salah satu pohon yang letaknya agak masuk ke dalam hutan Ketonggo. Tas lempang itu berwarna merah, jadi bisa kelihatan mencolok dari kejauhan saat lampu senter Mas Yanuar menyorot ke dalam hutan. Berarti kesimpulan sementara memang Alif dan Bagus sudah masuk ke dalam hutan Ketonggo. Akhirnya Mas Yanuar dan Mas Seno pun pulang dengan tangan hampa. Mereka langsung datang ke rumah Pak Lurah, yaitu Pak Mul, untuk menceritakan kejadian ini. Ya, Pak Mul lah yang akhirnya menjadi lurah di desa kami, karena setelah peristiwa pemilihan lurah 8 tahun yang lalu, akhirnya Pak Srono pun didiskualifikasi dan Pak Dula serta Pak Wito meninggal. Maka Pak Mula yang menjadi calon tunggal sebagai lurah di desa kami. Atas saran dari Pak Mul, besok pagi baru bisa diadakan pencarian karena malam ini jelas tidak akan ada warga yang berani keluar rumah. Aku dan Siti hanya bisa menangis histeris mendengar penjelasan Mas Yanuar dan Mas Seno. Kami berdua merasa tidak sanggup menunggu sampai esok pagi, mengingat ada dua anak berusia 10 tahun yang saat ini mungkin sedang ketakutan tersesat di dalam hutan sana. Keesokan paginya, pencarian pun mulai dilakukan. Walaupun warga sebenarnya enggan untuk membantuku karena predikat anak dan cucu tukang santet masih melekat di diriku, tapi mereka sungkan dengan Mas Seno karena Mas Seno adalah anak mantan preman terkenal di desa kami yang sangat disegani. Pencarian hari pertama tidak membuahkan hasil. Hari kedua sampai hari ke-10 pencarian pun tetap tidak ada kabar. Bahkan beberapa warga sampai ada yang berani nekat mencari sampai ke pusat hutan Ketonggo, tapi hasilnya tetap nihil. Bahkan kami pun sudah meminta bantuan kepada pihak kepolisian sampai kepada tim SAR untuk mencari keberadaan anak kami, tapi sampai 1 bulan lebih tidak juga ketemu. Aku, Mas Yanuar, Siti dan Mas Seno pun bahkan sampai berbulan-bulan mencari anak kami, sampai akhirnya kami pun pasrah dan kami harus merelakan kalau anak-anak kami telah hilang. Banyak spekulasi dari para tetangga yang berkata kalau anak kami pasti sudah diambil oleh penguasa hutan Ketonggo. Ada juga yang berkata kalau anak kami terkena bala karena keluar di malam keramat. Bahkan ada yang bilang kalau anak kami terkena karma karena kakeknya Alif dulu adalah seorang dukun santet. Sakit sekali hati ini mendengar spekulasi orang-orang itu. Bukannya bersimpati atas hilangnya anak kami, mereka semua malah mengatakan hal yang tidak-tidak. Dan hari ini, tepat
10 tahun menghilangnya Alif anakku. Sebenarnya dalam masa 10 tahun ini aku pernah hamil lagi, akan tetapi aku keguguran karena secara tidak sengaja aku jatuh terpleset di tangga teras rumah. Malam ini ternyata adalah malam keramat yang tabu untuk orang keluar. Dari sebelum maghrib lewat toa masjid sudah diumumkan bahwa warga dilarang keluar rumah. Tapi malam itu tepat pukul 12 malam aku terbangun karena aku seperti mendengar suara benda yang digesek-gesekan di teras rumah. Kulirik ke arah suamiku yang masih tertidur pulas di sebelahku. Kusibahkan selimut yang menutupi tubuhku karena hawa malam itu memang sangat dingin. Jauh lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Aku berjalan perlahan menuju ke ruang tamu, berniat untuk mengintip dari jendela bunyi apakah yang seperti gesekan-gesekan itu, karena aku takut kalau ternyata ada pencuri yang berusaha masuk atau ada hewan buas. Aku menyibakkan korden rumahku pelan-pelan, akan tetapi aku tidak melihat apa-apa, hanya kegelapan dan cahaya bulan yang menyinari sehingga memunculkan siluet bayangan pohon-pohon besar yang dapat membuat bulu kuduk berdiri. Tapi anehnya, aku tidak takut. Aku justru nekat keluar untuk memastikan bunyi apa yang tadi aku dengar. Aku lalu memutar kunci pintu dan membukanya perlahan. Bunyi kriep pelan terdengar seperti dentuman meriam di tengah kesunyian malam yang sangat mencekam. Aku nekat menuruni anak tangga rumahku satu demi satu. Suasananya benar-benar sepi. Aku berniat masuk lagi ke dalam rumah ketika tanpa sengaja kornea mataku menangkap ada sesosok anak kecil yang berdiri tidak jauh dari pohon sawo di halaman rumah Siti. Aku hampir saja berlari masuk karena ketakutan, tapi secara tidak sengaja aku melihat kilatan logam di dada anak kecil itu seperti liontin. Aku langsung mengurungkan niatku. Aku mengerjap-ngerjapkan mataku demi memastikan apakah sosok yang berdiri itu perlahan. Aku mendekati sosok itu. Sosok itu hanya diam. Dia tidak bergerak saat aku mendekatinya, dan ketika jarak kami sudah sangat dekat, betapa terkejutnya aku karena sosok itu adalah Alif anakku yang telah menghilang 10 tahun yang lalu. Ya, itu adalah Alif anakku. Akan tetapi anehnya, Alif tidak bertambah dewasa. Dia juga tidak bertambah tinggi. Dia masih Alif anakku yang hilang 10 tahun yang lalu. Bahkan dia masih memakai kalung liontin pemberianku dulu. Hanya saja sekarang dia terlihat agak kurus, hitam dan tidak terurus. Badannya penuh tanah, rambutnya juga gimbal tidak beraturan, dan dia juga tidak memakai selai baju pun. Tapi aku tetap yakin kalau dia adalah Alif anakku yang hilang 10 tahun yang lalu. Aku langsung menangis dan memeluknya erat-erat. Setelah puas menangis, aku segera melepaskan pelukanku dan buru-buru mengajaknya masuk ke dalam rumah. Aku langsung mengunci pintu rumah dan berteriak-teriak membangunkan suamiku. Suamiku yang masih setengah sadar itu pun langsung terbangun. Ada apa? Ada apa? Tanyanya panik. Mas, Alif mas, Alif pulang, teriakku dengan gembira. Mas Yanuar langsung menghela nafas panjang. Bu, apakah setelah 10 tahun ini kamu masih belum bisa melupakannya? Ikhlaskan saja Bu kepergian Alif. Masa hampir setiap malam kamu kebawa mimpi? Kata Mas Yanuar. Tidak mas, kali ini kamu salah. Aku tidak bermimpi. Aku juga sedang tidak berhayal. Ada Alif di ruang tamu, kataku. Mas Yanuar langsung akan kembali merebahkan badannya karena mengira aku sedang mengigau. Maka aku buru-buru menyeret tangannya agar ia mengikuti aku ke ruang tamu sambil membetulkan sarung yang kedodoran. Akhirnya Mas Yanuar mau juga ikut aku ke ruang tamu. Dan sesampainya di ruang tamu, Mas Yanuar langsung mematung menatap sosok anak kecil yang masih berdiri di dekat kursi tamu. Alif, ujarnya lirih. Tuh kan mas, itu betul Alif kan? Aku tidak sedang bermimpi kan? Ujarku sambil tersenyum. Aku bergegas ke dapur untuk memasak air. Aku berniat memandikan Alif malam itu juga. Setelah memandikan dan mengeramasi Alif, aku lalu memberikan baju Alif, baju yang sama. Ketika 10 tahun yang lalu dia menghilang dan dia memang tidak berubah, tidak bertambah besar ataupun bertambah tinggi. Aku langsung mengambil gunting dan aku pun mulai merapikan rambut Alif yang berantakan. Setelah selesai semua,
Aku langsung membawanya pergi ke ruang tamu. Mas Yanuar masih duduk diam di sana, tidak bergerak dari tadi. Bahkan ketika ku panggil, dia langsung terlonjak kaget. Iya, katanya tergagap. Mas, coba lihat. Alif ganteng kan mas? Pamerku sambil memegangi dua bau Alif. Mas Yanuar tidak merespon apa-apa. Lagi-lagi dia hanya diam mematung saat melihat Alif yang sudah rapi. Ayo Alif, salim sama bapak, pintaku kepada Alif sambil mendorongnya maju mendekati Mas Yanuar. Alif maju secara perlahan mendekati Mas Yanuar, tapi dia tetap diam, tidak melakukan apa-apa sampai kemudian tangan Mas Yanuar menjulur takut-takut ke arah Alif. Tapi Alif tetap diam, pandangannya kosong lurus ke depan. Aku langsung mengambil tangan kanan Alif dan menyalamkannya ke tangan Mas Yanuar. Tiba-tiba saja Mas Yanuar bangkit dari kursi dan menyeretku masuk ke dalam kamar. Apa kamu yakin kalau itu Alif? Tanya Mas Yanuar. Loh, kamu ini bagaimana sih mas? Kamu itu kan bapaknya. Masa kamu lupa sih sama anakmu sendiri? Jawabku. Bukan, aku tidak akan lupa sama anakku. Tapi coba kamu pikir secara logika. Alif itu sudah menghilang selama 10 tahun lebih saat usianya masih 10 tahun. Bukankah seharusnya sekarang itu usianya 20 tahunan? Tapi coba kamu lihat sendiri, yang sekarang ada di rumah kita itu adalah Alif yang berusia 10 tahun. Dia tidak berkembang layaknya manusia normal, kata Mas Yanuar panjang lebar. Aku tertegun sesaat. Memang sebenarnya aku juga ragu sih. Tapi kalau liontin pemberianku itu tidak mungkin salah. Itu pasti Alif yang mungkin selama ini dia disembunyikan oleh makhluk gaib di suatu tempat. Jadi waktu terasa berhenti untuknya. Tetapi dia tetap Alif anakku, jawabku tegas. Mas Yanuar hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Baik-baik, kita lihat lagi nanti perkembangannya. Tapi untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan untuk sementara waktu, Alif jangan boleh keluar rumah dulu. Bisa heboh nanti satu kampung kalau sampai tahu masalah ini, ujarnya kemudian. Maka mulai saat itu Alif tetap berada di dalam rumah. Dia tidak pernah keluar. Hari-hariku menjadi bersemangat lagi. Akan tetapi banyak hal yang berubah dari Alif. Seingatku dulu, Alif adalah anak yang ceria. Alif selalu cerewet, bertanya ini dan itu. Dia tidak bisa diam. Selalu ada saja yang dikerjakan walaupun di dalam rumah. Tapi Alif yang sekarang sangat jauh berbeda. Dia selalu diam. Bahkan Alif yang sekarang bisa berdiri berjam-jam diam, tak bergerak dan hanya menatap satu titik saja. Dia tidak akan makan kalau makanan itu tidak diletakkan di depan matanya. Bahkan aku pernah lupa seharian tidak memberikannya makan karena aku harus membantu tetanggaku yang punya hajat, dan dia pun tidak makan seharian. Tapi dia tetap diam. Kalau dia ingin sesuatu, dia tidak berkata apa-apa tapi hanya menunjuk. Aku dan Mas Yanuar pun menjadi kebingungan dengan tingkahnya. Kami mengira mungkin 10 tahun di dalam hutan membuat kosakata yang dimilikinya hilang. Tapi aku pun sudah mencoba mengajarinya sedari awal. Bahkan aku membelikannya buku-buku bergambar untuk mulai mengajarinya nama-nama benda. Tetapi lagi-lagi Alif hanya diam, tidak bereaksi. Hingga suatu pagi, saat liburan sekolah, lapangan di depan rumahku tampak ramai anak-anak yang tengah bermain bola. Alif yang awalnya diam di dapur menemaniku memasak, tiba-tiba berjalan ke arah teras karena mendengar bunyi anak-anak yang berteriak-teriak dan tertawa gembira dengan ramai. Dia kelihatan senang melihat anak-anak itu bermain sampai-sampai dia tidak sadar kalau kakinya terus melangkah sampai keluar halaman. Dan bodohnya aku, tadi sepulang dari pasar, aku lupa mengunci lagi sehingga Alif bisa keluar sampai ke lapangan. Anak-anak kecil yang awalnya bermain bola tiba-tiba saja menghentikan permainannya ketika melihat Alif. Mereka tidak mengenal Alif karena pada saat Alif menghilang mereka masih bayi. Reaksi yang berbeda ditunjukkan oleh Siti saat itu. Siti tengah menjemur pakaian di depan rumahnya. Siti tampak terkejut luar biasa melihat Alif. Jelas Siti tidak akan lupa dengan Alif. Begitu dia melihat Alif, Siti langsung melemparkan pakaian yang akan dijemurnya begitu saja dan berlari mendekati Alif. Alif,
Kamu Alif kan? Tanya Siti sambil mengguncang-guncang tubuh Alif. Beberapa orang yang melihat kejadian itu langsung mendekat. Ada yang menunjuk-nunjuk, ada yang berteriak-teriak menyebut nama Alif. Aku yang masih asik memasak di dapur betul-betul tidak menyadari kalau Alif sudah tidak ada di sebelahku. Aku baru tersadar setelah aku mendengar suara ribut-ribut di luar. Aku panik dan langsung mencari keberadaan Alif. Alif, panggilku, tapi tidak ada sautan. Aku pun segera berlari keluar, dan betapa terkejutnya aku saat melihat di depan rumahku sudah penuh dengan orang dan Alif yang sedang diinterogasi oleh Siti. Alif, panggilku panik. Langsung saja aku tarik badan Alif yang sedang dipegangi oleh Siti. Jadi Alif sudah pulang ya, Mar? Kenapa kamu menyembunyikan keberadaannya? Lalu mana Bagus? Mana Bagus anakku? Tanya Siti, wajahnya penuh emosi. Aku tidak tahu, Ti. Alif tiba-tiba pulang sendiri. Aku sudah bertanya kepadanya tentang kemana dia selama ini dan di mana Bagus. Akan tetapi dia diam saja. Alif tidak bisa bicara setelah pulang, Ti. Kataku berusaha menjelaskan kepada Siti. Tidak, ini aneh, ujar Siti. Kenapa Alif tidak berubah? Padahal kejadian itu sudah 10 tahun yang lalu. Harusnya Alif sekarang sudah berusia 20 tahun. Kata Siti masih tidak terima karena Alif pulang tetapi anaknya Bagus tidak ikut pulang. Jangan-jangan dia bukan manusia, tapi dia setan atau iblis penunggu hutan ketonggo, kata sebuah suara. Aku langsung menoleh dan aku melihat bahwa seorang wanita tua yang jalannya pincang karena penyakit asam urat yang sudah akut dari dulu. Memang Bawar tidak pernah suka dengan keluargaku, apalagi dengan bapakku. Jangan ngawur, Mbak. Ini Alif anakku, bukan setan. Mana ada setan keluar siang-siang, bataku. Ya tapi ini aneh. Mana mungkin ada manusia tidak bertambah besar dan juga tua, kata Bawar lagi, berjalan semakin maju mendekati Alif dengan jalan terbincang-bincang. Aku semakin erat memeluk Alif, takut kalau orang tua itu akan memukul Alif. Dan benar saja, setelah dekat tangannya hendak menyentuh Alif, tapi tangan Alif dengan cepat memegang kaki Bawar. Anak kurang ajar, berani-beraninya kamu. Bawar tidak meneruskan ucapannya. Dia terdiam sesaat, seperti merasakan sesuatu, lalu digoyang-goyangkan kakinya ke kiri dan ke kanan. Loh, kok hilang? Kok hilang nyeri di kakiku? Tanyanya seperti pada diri sendiri. Dia lalu mencoba berjalan ke kiri dan ke kanan. Jalannya kini lurus dan tidak pincang lagi. Walah, lah kok sembuh penyakit kulit gara-gara dipegang Alif. Wajin, sakti tenan kok ya, Le. Bawar tertawa keras karena kegirangan. Spontan saja seluruh orang yang berada di tempat itu menjadi ramai. Mereka langsung merangsek maju untuk menyentuh Alif. Aku langsung mundur dan berlari masuk ke dalam rumah dan langsung mengunci pintu, menutup korden rumahku. Sampai siang, orang-orang yang berkumpul di depan rumahku semakin banyak. Mereka mulai menggedor-gedor pintu rumahku, berteriak-teriak memanggil nama Alif. Bahkan aku mendengar ada yang menangis meminta dibukakan pintu karena ingin penyakitnya disembuhkan oleh Alif seperti Bawar tadi. Pukul 1 siang, aku mendengar suara sepeda motor. Ya, suamiku sejak subuh memang izin untuk memancing mumpung libur sekolah katanya. Dia heran melihat banyaknya orang yang berkerumun di depan rumah. Dia lalu menyibak kerumunan orang-orang untuk berusaha masuk ke dalam. Sesampainya di dalam rumah, aku lalu menceritakan apa yang telah terjadi kepada Bawar. Saat aku sedang bercerita, tiba-tiba saja terdengar suara teriakan memanggil-manggil nama suamiku. Januar, luar, ini Pak Mul. Teriak sebuah suara milik Pak Mul, lurah di desa kami. Suamiku langsung membukakan pintu, dan setelah terjadi negosiasi, akhirnya diputuskan bahwa Alif akan mencoba mengobati orang-orang yang sakit, dengan catatan kalau seandainya tidak sembuh maka jangan pernah salahkan Alif. Semua itu hanya sebagai bentuk ikhtiar. Dengan menempati bekas tempat praktek bapak di samping rumah, akhirnya orang-orang mulai mengantri, membentuk barisan untuk berobat kepada Alif. Dan memang suatu keajaiban atau apa, semua penyakit yang disentuh oleh Alif bisa sembuh. Kalau toh tidak sembuh seketika, paling 2 atau 3 hari kemudian sakitnya akan mereda.
Alif mulai dikenal oleh orang desa sebagai anak sakti. Tidak hanya terkenal di desa kami, bahkan di desa-desa sekitaran, antrean orang yang ingin berobat ke Alif semakin banyak. Akan tetapi, itulah justru yang membuat Mas Yanuar khawatir dengan kesehatan Alif. Tapi ternyata tidak semua orang senang dengan kepulangan Alif. Bahkan dengan kepandaian Alif mengobati orang-orang, ada orang-orang yang iri dan dengki, terutama Siti dan Mas Seno. Siti dan Mas Seno merasa dikhianati. Mereka iri. Kenapa Alif pulang sedangkan Bagus tidak pulang? Padahal yang mengajak pergi ke dalam hutan kala itu adalah Alif. Akhirnya Mas Seno yang merupakan anak mantan preman terkenal di desa kami mengumpulkan seluruh mantan anak buah bapaknya untuk membantunya menghasut orang-orang desa agar membenci kami. Siang itu, saat Alif sedang membuka praktek, Mas Seno datang dengan rombongan preman yang berbadan besar. Mereka melarang orang-orang untuk masuk ke halaman rumah kami. Yang melawan akan dihajar oleh preman-preman itu. Mas Seno mengatakan kalau Alif adalah anak setan. Sejak kedatangan Alif, panen di sawah mengalami kegagalan. Ada hama yang menyerang terus-menerus, ternak-ternak juga banyak yang mati tiba-tiba. Mas Seno juga mengatakan bahwa itu semua adalah tumbal. Kalau sampai praktek ini diteruskan, memang akan banyak orang yang sembuh dari sakit, akan tetapi makin banyak lagi orang yang akan mati karena kelaparan akibat panen yang gagal dan kemiskinan karena kehilangan ternak yang mati secara mendadak. Banyak orang yang percaya dengan omongan Mas Seno karena memang pada kenyataannya aku sendiri mulai menyadari kalau beberapa sawah di tempat kami mengalami hama wereng dan ayam-ayamku sendiri pun banyak yang mati secara mendadak. Akhirnya Mas Yanuar memutuskan untuk menutup praktek Alif. Dia tidak mau ada apa-apa terjadi dengan Alif kalau sampai warga marah akibat termakan omongan Mas Seno. Beberapa hari kemudian, aku menerima surat dari Mbak Sima. Mbak Sima mengatakan kalau Bapak memiliki firasat buruk tentang diriku. Dia meminta aku dan Mas Seno untuk datang ke Jakarta secepatnya. Di dalam suratnya, Mbak Sima juga menitipkan karcis untuk ke Jakarta sebanyak 3 lembar. Padahal jujur, sejak kedatangan Alif kembali, aku belum memberitahu Bapak ataupun Mbak Sima. Tapi aku heran, kenapa Mbak Sima mengirimkan aku 3 tiket? Setelah bersiap-siap, esok paginya aku, Alif dan Mas Seno pun berangkat ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Mbak Sima terkejut melihat Alif. Mbak Sima tahu kalau Alif menghilang 10 tahun yang lalu, tetapi dia tidak menyangka kalau Alif akan pulang bahkan dalam kondisi yang sama seperti 10 tahun yang lalu. Tidak bertambah besar ataupun bertambah dewasa. Kondisi itu berbeda dengan Bapak. Saat melihat Alif, Bapak sama sekali tidak terkejut. Hanya saja yang membuat heran, Alif sama sekali tidak mau dekat-dekat dengan Bapak. Setiap Bapak berusaha mendekati Alif, maka Alif akan berteriak-teriak dan menangis. Aku itu heran loh, Mar. Saat tiba-tiba Bapak memintaku untuk menyuruhmu segera pergi ke Jakarta. Waktu aku tanya ada apa, Bapak itu tampak khawatir. Apalagi waktu Bapak memintaku mengirimkanmu 3 tiket. Ya tentu aja aku tambah heran. Nah, waktu aku tanya lagi, buat siapa tiket yang satunya itu? Tapi Bapak nggak mau menjawab. Terang Mbak Sima saat itu. Sudah 2 hari kami berada di Jakarta, dan dalam 2 hari itu Bapak banyak berdiam diri di dalam kamar, sedangkan Alif semakin rewel. Dia sering menangis dan berteriak-teriak sepertinya dia tidak betah. Dan tepat di hari ketiga, Bapak memanggilku dan Mas Yanuar untuk masuk ke dalam kamarnya. Mariam, Yanuar, ada hal penting yang akan Bapak sampaikan padamu, kata Bapak pelan. Ini mengenai Alif. Bapak diam sesaat, memandangi wajahku dan Mas Yanuar secara bergantian. Apakah tidak aneh bagi kalian berdua? Tiba-tiba Alif pulang setelah 10 tahun menghilang. Kalau dia pulang dalam keadaan normal, mungkin tidak jadi masalah. Tapi masalahnya, Alif ini pulang dalam kondisi sama persis pada saat dia menghilang dulu, katanya lagi. Oke, Pak. Sebenarnya itu juga sempat menjadi pemikiran saya selama ini. Tapi ngapunten, sebagai orang awam, kami benar-benar tidak tahu apa yang terjadi, kata Mas Yanuar. Apakah kamu sudah mencoba membawa Alif ke orang pintar atau kiai? Mungkin, tanya Bapak. Loh, memangnya kenapa ya, Pak? Apa Bapak
mencurigai pada anakku sampai anakku perlu dibawa ke orang pintar atau ke kiai? Tanyaku yang tiba-tiba ada amarah yang muncul di dada. Merasa tidak terima dengan ucapan bapak, Mas Yanuar langsung mengelus-ngelus punggungku berusaha untuk menenangkan. Bapak diam, seperti berpikir sejenak. Dia lalu memandangku lama sebelum bapak berkata, "Yang ada di dalam tubuh Alif bukanlah Alif anakmu, Dok," kata bapak kemudian. Ucapan bapak yang perlahan itu seperti petir yang menggelegar di telingaku. "Loh, maksudnya bapak apa?" tanyaku masih penuh emosi. Bapak menghela napas panjang. "Iya, Dok, anakmu itu sudah lama tiada. Lalu jasadnya itu dimasuki oleh salah satu anak jin penunggu alas ketongko. Dia suka dengan jasad Alif dan dia memakai jasad itu selama 10 tahun. Itulah sebabnya tubuh Alif bisa bertahan. Dia tidak rusak, tapi dia juga tidak akan tumbuh. Bahkan sampai kamu mati pun Alif akan tetap dengan badannya yang berusia 10 tahun itu," terang bapak. Seketika itu juga aku menangis. Aku betul-betul tidak terima dengan penjelasan bapak. Mas Yanuar hanya terdiam. "Apakah kita tidak bisa membiarkannya begitu saja, Pak? Toh selama ini Alif tidak merepotkan. Biarkan dia tetap bersama kami, Pak," kata Mas Yanuar kemudian. "Allah akan murka, Le. Itu sama saja dengan kita memelihara setan. Karena pada dasarnya manusia dan setan itu sudah ditakdirkan untuk memiliki dunia masing-masing. Walaupun kita bisa hidup berdampingan, akan tetapi hidup kita adalah hidup yang fana. Sedangkan setan hidup yang kekal sampai akhir zaman," terang bapak. "Kasihan jasad Alif, Le. Kalau sampai dia selama ini didiami oleh makhluk itu sampai kiamat nanti," kata bapak lagi dengan lembut. Aku tidak berhenti menangis mendengar penjelasan bapak. Tapi di satu sisi aku membenarkan semua ucapan bapak. Bagaimanapun juga ada sisi di hatiku yang tidak bisa berbohong kalau memang ada sesuatu yang aneh pada diri Alif yang sekarang. "Lalu kita harus bagaimana, Pak?" tanya Mas Yanuar akhirnya. "Kita harus membuat setan yang masuk ke tubuh Alif untuk pergi, Le," jawab bapak. Lalu bagaimana dengan Alif sendiri kalau setan itu pergi dari tubuh Alif, Pak?" tanyaku sambil menangis. "Dok, perlu kamu sadari bahwa Alif sebenarnya memang sudah tiada. Alif sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Kita harus ikhlas karena inilah cobaan. Kamu sing ikhlas, ya, Dok. Kamu pasti kuat," kata bapak kemudian. Pada akhirnya, setelah melewati banyak diskusi dan juga air mata, aku pun pasrah dan menurut dengan bapak serta suamiku untuk melakukan ritual melepaskan tubuh setan itu dari dalam tubuh Alif. Alif yang sepertinya sudah merasakan terjadi sesuatu dengan dirinya sedari pagi sudah menangis tak berhenti, apalagi saat bapak menyiapkan tikar pandan di tengah ruangan dengan segala ubi rampenya. Dia kelihatan gelisah berkali-kali. Dia memandangi wajahku seperti meminta bantuan. Saat persiapan ritual selesai, bapak memintaku untuk meletakkan Alif di atas tikar, tapi Alif meronta. Bahkan Mas Beno yang badannya kekar sampai kewalahan memeganginya. Aku yang tidak sanggup melihat Alif dipaksa tidur di tikar pandan itu menangis sesenggukan. Dan ketika melihat aku menangis, tiba-tiba saja Alif diam. Dia seperti merasakan sesuatu. Mas Beno melonggarkan pegangannya karena Alif tidak lagi meronta. Tapi Alif langsung bangkit dari duduknya. Dia berjalan perlahan mendekatiku. Dia lalu menghapus air mata yang menetes di pipiku. Dan tiba-tiba saja Alif yang sejak kedatangannya tidak pernah mengucapkan satu kata pun, tiba-tiba saja dia berkata dengan suara yang terbata-bata, Jangan menangis. Alif sayang ibu," katanya. Tentu saja aku terkejut. Aku langsung memeluk tubuh anakku. "Kalau memang Alif sayang sama ibu, Alif nurut apa kata kakek, ya. Kasihan tubuh anak ibu. Kamu bisa kembali ke hutan Ketongko dan biarkan tubuh anak ibu akan ibu kebumikan dengan selayaknya," kataku dengan air mata bercucuran. Alif hanya mengangguk. Dia lalu menggandeng tanganku menuju ke tikar pandan. Sepertinya dia ingin di akhir hidupnya aku menemaninya di sisinya.
Dia lalu tidur tanpa disuruh, tapi tangannya masih menggenggam tanganku dengan erat. Bapak lalu melakukan ritualnya, membaca banyak mantra dan melakukan gerakan-gerakan yang tidak kami mengerti. Di situ barulah aku dan Basima menyadari bahwa Bapak bukanlah dukun palsu. Bapak benar-benar sakti dan tahu hal-hal di luar nalar manusia. Genggaman tangan Alif semakin melemah saat Bapak hampir menyelesaikan ritualnya dan betul-betul lemas, tidak ada derunya. Sesaat kemudian dan aku hanya bisa terdiam. Aku merasa kehilangan anakku untuk yang kedua kalinya. Sakit ya, memang sakit sekali rasanya, tapi itulah yang terbaik untuk keluargaku dan jasad Alif, anak sayanganku. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bu Wahyudia. Aduh, ini ceritanya bener-bener warna-warni nih. Endingnya sedih banget sih, asli sedih. Saya hampir nangis, nangis malah ya. Dan karena memang di sini sedih banget tuh, bagaimana seorang anak ya di umur dia yang 10 tahun dia menghilang di hutan, lalu dia kembali lagi 10 tahun kemudian. Tapi dalam kondisi yang tidak berubah, teman-teman ya. Jadi harusnya 20 tahun, harusnya dia bertambah besar dewasa, tapi ini nggak ada perubahan sama sekali dari kondisi fisiknya, tapi dalam kondisi mentalnya berbeda, diem, jadi nggak bisa ngomong, jadi aneh banget ya. Tapi di sini memang seorang ibu, terutama seorang ibu ya, pasti seneng dong ketika anaknya kembali lagi dengan wujud yang sama. Tapi ya pastinya di sini segala keanehan pasti akan menyertai, dan di situ sang ibu tidak terima. Sampai pada akhirnya ayahnya atau kakek dari si Alif ini memanggilnya ke Jakarta dan menerangkan bahwa itu bukan Alif yang sesungguhnya. Jadi jasadnya adalah benar jasad Alif yang sudah lama menghilang di Alas Ketongo, tapi ruhnya bukan lagi Alif, yang mana itu adalah penghuni hutan Ketongo atau Alas Ketongo. Keren, pakai banget kisahnya. Tapi di sini yang menarik menurut saya ada salah satu poin yang mana menarik untuk dikupas ya. Bagaimana di sini sang ayah dari Maryam ya, yang mana ayahnya ini dikenal dengan dukun santet atau dukun lah ya, dan di situ terkenal sakti, tapi anak-anaknya tidak ada yang percaya kalau bapaknya itu sakti. Jadi kayak orang minterin malah ya. Tapi di situ di endingnya terlihat bahwa ternyata bapak gue benar-benar sakti ya. Nah di situ kebanyakan anak-anak banyak yang tidak percaya, banyak yang meremehkan, padahal apa yang dimiliki sama orang tuanya itu jelas-jelas ada. Dan kalau saya poin saya di sini adalah bahwa ya, bagaimanapun orang tua tetaplah kita harus berbakti. Dan keren banget kisahnya, dan di endingnya sad banget, sedih banget, tapi keren bagaimana. Terima kasih Bu Wahyudia, ditunggu lagi deh kisah-kisah selanjutnya ya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, yuk diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan yang punya komentar lain silahkan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman juga yang belum subscribe, yuk bisa diklik yuk tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang mungkin pernah dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini, bebas ya. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.